Mas Roy, Mbak Tipa, Mas Rismon, ya, dan Mas Taufik apa segala, dan banyak masyarakat yang lain yang penasaran, yang memang mempunyai niat suci yang sama bagaimana menegakkan hukum ini, bagaimana menegakkan kebenaran ini, membuka secara selebar-lebarnya. Akhirnya mereka tertarik untuk melakukan bagaimana memanfaatkan keilmuan mereka itu loh. Cuma yang kita sayangkan ini ternyata berlanjut sampai sekarang, sampai mereka harus diproses hukum. Nauzubillah min salik. Aduh. Kalau memang ada yang menyatakan bahwa kita memiliki agenda politik, ya mungkin ada benarnya, mungkin itu. Agenda politik kita adalah membuka kebenaran. Nggak ada lain itu. Karena ini udah lama gitu loh. Anda masih menjadi masih dari Solo sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia yang luar biasa, 290 jutaan itu warga negara kita ini yang Anda pimpin gitu loh. Termasuk kita ini semuanya Anda pimpin dengan harapan yang luar biasa buat bahwa negara ini bisa dipimpin dengan baik. Yang sampai faktanya ternyata kan kita dipimpin juga. Anda sering selama ini, siapa yang berani mungkin bisa menentang kita bahwa Anda memang sering melakukan kebohongan? Kan begitu. Di mana itu masalah mobil SMK, di mana itu 11.000 triliun, bagaimana itu IKN, sampai investornya mana itu? Ternyata sekarang jadi apa? Ya, 300 miliar lebih hanya untuk perawatan, kemudian dimanfaatkan untuk apa? Yang kita lihat di media itu malah digunakan untuk hal maksiat. Nauzubillah min salik. Karena apa? Mungkin karena dibangun dengan kebohongan. Duit rakyat di mana itu semua itu dipertanggungjawabkan itu. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat yang penasaran tentang perkembangan kasus ini. Dalam hal ini di sini saya diminta untuk menyampaikan tentang apa dan bagaimana itu TPUA. Jadi karena saat ini yang melakukan laporan polisi kemudian dilaporkan itu adalah kita dari TPUA, ya, dalam hal ini ketua kami Bapak Profesor Dr. Egy Sujana. Perlu kami sampaikan mungkin pertama-tama adalah proses berdirinya TPUA. Kemarin juga pada saat proses pemeriksaan rekan kami Bapak Damai Hari Lubis juga ditanyakan tentang ini oleh pihak penyidik. Apa dan bagaimana itu TPUA dan bagaimana proses berdirinya. Ini penting kita ketahui bersama dan bagaimana kiprahnya sampai saat ini. Bahwa TPUA ini didirikan oleh para ulama kita, ya. Dulu ketika ada permasalahan 212. Ya, mungkin kita ketahui bersama bagaimana banyaknya seketika pasca 212 kita meminta seorang gubernur untuk dilakukan proses hukum, itu luar biasa susahnya, sehingga masyarakat khususnya kaum muslimin itu turun semua ke jalan sampai berpuluhan juta gitu ya. Pasca itu ternyata ada permasalahan yang luar biasa di mana banyaknya para ulama, para aktivis ya dilakukan kriminalisasi. Ya, bahkan sampai ada penculikan, ada pemukulan, sampai ada pembunuhan. Ya, makanya pada saat itu ketika mulai selesai proses hukum terhadap gubernur yang disangka melakukan suatu delik pidana, kemudian oleh ulama-ulama kita ingin memisahkan antara tim advokasi GNPF MUI pada saat itu, kemudian mendirikan TPUA. Ya, terutama ada Habib Rizik pada saat itu sebagai imam besar kita dari FPI. Kemudian ada Pak Yusuf Martak, ada Pak Bahtiar Nasir, ya. Akhirnya disepakati untuk membentuk ini. Kemudian ini juga digunakan untuk dipersiapkan untuk melakukan
pembelaan bukan cuma terhadap ulama, karena ulama-ulama ini adalah para pendukung Bapak Prabowo Subianto. Ya, untuk periode 2019 kemarin itu luar biasa. Sampai menjadi korban itu salah satunya yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana seorang Profesor Dr. Egy Sujana yang pada saat itu bersama-sama dengan Bapak Prabowo yang meyakini tentang kemenangannya. Kemudian salah satu ataukah Bapak Egy Sujana berteriak tentang people power. Kemudian itu dijadikan proses hukum sehingga beliau ditahan sampai kurang lebih 42 hari atau 43 hari. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Ya. Dan itu makanya kita melihat bagaimana proses penegakan hukum atau keadilan pada saat dulu. Pada saat itu adalah zaman Pak Jokowi. Ya. Kemudian beberapa ulama-ulama kita, ada Ustadz Maher yang sampai dia meninggal dalam tahanan, ya. Bagaimana Habib Rizik pada saat itu dikriminalisasi, dilaporkan di mana-mana, diproses hukum di mana-mana, sampai ada kurang lebih 9 atau berapa laporan pada saat itu, sampai beliau mengikhlaskan dirinya hijrah ke ke Arab Saudi, ke Mekah, sampai Pak Prabowo sendiri menyampaikan akan menjemput beliau, ya, ke Tanah Suci. Ada lagi Pak almarhum Kiai Haji Abdul Rashid, ya, itu luar biasa juga. Beliau sempat sebelum meninggalnya tidak pernah berhenti untuk melakukan perjuangan. Bagaimana caranya supaya negara kita ini bisa menjadi negara yang baik. Nah, begitu mungkin salah satu bahwa proses berdirinya TPUA sampai pada saat itu dipercayakan, ditunjuk kepada Bapak Profesor Dr. Egy Sujana menjadi ketua umum dan diberikan hak untuk melakukan mengatur kabinetnya gitu ya, kepengurusannya sampai sekarang ini. Kemudian untuk masalah dihubungkan dengan persoalan ini, persoalan adanya laporan polisi sampai sekarang ini, awalnya memang bahwa TPUA sebagai organisasi organisasi hukum, ya, penegakan hukum, organisasi kepengacaraan, itu betul-betul mempunyai niat yang tulus dan baik. Bagaimana melakukan pembelaan atau bagaimana caranya supaya persoalan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ini menjadi terang, ya, supaya tidak terjadi lagi seperti dahulu-dahulu. Bagaimana terjadi saling menghujat, saling curiga mencurigai, atau intinya istilahnya itu terpecah. Dulu kan ada namanya cebong, ada namanya kampret dan macam-macamnya. Nah, semoga saat ini mudah-mudahan tidak ada gitu loh. Nah, salah satunya TPUA ini itu menginginkan bagaimana penegakan hukum ini betul-betul kita bisa dapatkan gitu loh. Termasuk ketika saudara kita Bambang Tri, ya, itu membuat sebuah buku Jokowi Undercover sampai 2 jilid kalau tidak salah. Itu kita sebagai organisasi penegak hukum yang mempunyai niat baik untuk bagaimana persoalan ini menjadi terang, ya, betul-betul ditegakkan. Itu seharusnya kita melakukan pembelaan terhadap beliau ketika dilakukan penangkapan dan penahanan yang dari awal itu. Ketika buku itu dibredel, kemudian kita dihubungi oleh istrinya, kita menjemput beliau di stasiun bersama Pak Deddy Suhardadi pada saat itu. Namun kita tidak bisa dipertemukan karena ternyata sudah ditangkap duluan. Sampai pada saat itu kita tidak bisa mendampingi secara bebas. Kemudian belakangan setelah beliau bebas, akhirnya beliau melakukan gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, kurang lebih tahun 2022 kalau tidak salah. Apa inti daripada gugatan kita itu adalah kita menginginkan polemik tentang ijazah palsu ini, ya, itu jangan bias,
Jangan sampai kayak sampai sekarang ini. Kita menginginkan apa ada proses hukum. Supaya apa? Jangan terlalu banyak orang yang dikriminalisasi hanya persoalan ini gitu loh. Jadi kita meminta niat baiknya pada saat itu karena Pak Jokowi masih sebagai seorang presiden, ya kita meminta niat baiknya karena kan jelas semua kita sudah tahu mungkin di mana di pasal keterbukaan informasi publik jelas itu presiden itu merupakan adalah pejabat publik ya yang keseluruhan apa yang pada dirinya itu adalah menjadi domain publik. Ya harus salah termasuk itu masalah ijazahnya kan udah jelas di pasal 18, pasal 17 ayat 3F apa segala itu semuanya dijelaskan tentang masalah itu. Jadi tidak ada dan sebagai masyarakat itu juga mempunyai hak untuk mengetahui itu. Karena apa? Presiden itu kan diangkat oleh dipilih oleh rakyat untuk mengurus negara ini, untuk mengurus apa yang menjadi kepentingan kami. Jadi pejabat-pejabat itu adalah pelayan masyarakat gitu loh. Nah, ketika kami meminta hak kami untuk diperlihatkan, kenapa mesti harus disembunyikan? Ya, sampai dilakukan penangkapan, penahanan yang sampai 2 kali. Jadi tolong jangan jangan setengah-setengah. Nah, salah satunya adalah setelah kita melakukan proses hukum gugatan pembelaan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, kemudian kita melakukan laporan polisi. Nah, jangan disalahkan ketika ternyata begitu ini berjalan, lebih banyak yang percaya ke kita. Termasuk banyak juga kaum intelektual, termasuk mungkin Mas Roy, Mbak Tipa, Mas Rismon, ya, dan Mas Taufik apa segala, dan banyak masyarakat yang lain yang penasaran, yang memang mempunyai niat suci yang sama bagaimana menegakkan hukum ini, bagaimana menegakkan kebenaran ini, membuka secara selebar-lebarnya. Akhirnya mereka tertarik untuk melakukan bagaimana memanfaatkan keilmuan mereka itu loh. Cuma yang kita sayangkan ini ternyata berlanjut sampai sekarang, sampai mereka harus diproses hukum. Nauzubillah min salik. Aduh. Kalau memang ada yang menyatakan bahwa kita memiliki agenda politik, ya mungkin ada benarnya mungkin itu. Agenda politik kita adalah membuka kebenaran. Nggak ada lain itu. Karena ini udah lama gitu loh. Anda masih menjadi masih dari Solo sebagai wali kota, kemudian menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia yang luar biasa, 290 jutaan itu warga negara kita ini yang Anda pimpin gitu loh. Termasuk kita ini semuanya Anda pimpin dengan harapan yang luar biasa buat bahwa negara ini bisa dipimpin dengan baik. Yang sampai faktanya ternyata kan kita dipimpin juga. Anda sering selama ini siapa yang berani mungkin bisa menentang kita bahwa Anda memang sering melakukan kebohongan? Kan begitu. Di mana itu masalah mobil SMK, di mana itu 11.000 triliun. Bagaimana itu IKN sampai impostornya mana itu? Ternyata sekarang jadi apa? Ya, 300 miliar lebih hanya untuk perawatan, kemudian dimanfaatkan untuk apa? Yang kita lihat di media itu malah digunakan untuk hal maksiat. Nauzubillah min salik. Karena apa? Mungkin karena dibangun dengan kebohongan. Duit rakyat di mana itu semua itu dipertanggungjawabkan itu. Nah, ini makanya kami dari TPUA, sebuah organisasi kepengacaraan advokat yang didirikan oleh para ulama, itu sebuah amanah yang luar biasa. Jadi kami tidak bisa lari dari kenyataan ini, harus membela orang-orang yang betul-betul mempunyai niat yang suci, yang baik untuk membuka kebenaran ini. Sampai sekarang ini insya Allah TPUA berada di garis terdepan untuk melakukan pembelaan terhadap para terlapor yang saat ini sudah mulai dalam proses penyidikan katanya, ya, yang kemudian mungkin nanti akan dijelaskan masalah proses hukumnya yang banyak yang kita juga sesalkan bahwa dengan sangat amburadulnya melakukan laporan-laporan ataukah pemberitahuan kepada kejaksaan yang amburadul lah menurut kita. Masa cuma 1 lembar, harusnya satu laporan itu 1 kertas, ya kan, tidak rugilah. Dan itu memang prosedurnya harusnya seperti itu. Bukan ada yang di Solo, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang di
kok mau dijadiin satu gitu loh. Kenapa nggak sekalian semua yang pelaku teroris, pelaku apa namanya, koruptor itu semua dimasukin aja di sini sekalian gitu, kita bersama-sama gitu loh. Jadi sangat apa istilahnya, sangat miris buat kami. Kemudian lanjut daripada itu, kembali kami mempertegas lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara hukum, insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habibana Imam besar kami Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsolidasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami memang mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Beliau menyampaikan bahwa beliau masih menghargai presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Ya, kita masih menghargai, jadi kita masih mau melihat niat baiknya bagaimana proses ini dibuka betul-betul sesuai dengan jalur yang benar gitu loh. Ya, jangan gampang nangkepin orang, jangan gampang mentersangkakan orang sebagaimana apa yang dilakukan terdahulu. Beliau salah satu korban gitu loh. Beliau dan banyak lagi yang pendukung-pendukung dari Gerindra. Mungkin demikian dari saya untuk permasalahan bahwa bagaimana TPUA itu sudah saya jelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti setelah semua dipergilirkan. Demikian dari saya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.